Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalallahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sidang tes ini bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita umatnya dari zaman kebodohan sampai dengan zaman yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan berasa sekarang. Yang saya hormati Bapak Pembimbing 1, Bapak Dr. Yuhandri S.Com M.Com, yang saya hormati Bapak Pembimbing 2, Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc, telah memberikan ilmu kepada saya sehingga pada kesempatan ini bisa melaksanakan sidang tesis. Selanjutnya saya hormati Bapak Penguji dalam kesempatan ini. Baiklah, pada kesempatan ini, pada sidang tesis ini saya mengangkat judul tentang implementasi algoritma Advanced Encryption Standard pada token untuk meningkatkan keamanan website dari serangan cross-site script. Studi kasusnya adalah website e-learning SMK Maritim Nusantara. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian adalah di SMK Maritim Nusantara, itu merupakan sekolah menengah kejuruan bidang kemaritiman. Dalam hukum proses pembelajaran, SMK Maritim Nusantara menggunakan aplikasi berbasis web, yaitunya e-learning, yang dapat diakses oleh semua siswa dan guru. Seiring perkembangan teknologi, pola tingkat kejahatan berubah dari yang konvensional menjadi yang digital dan memanfaatkan teknologi. Salah satu jenis kejahatan digital adalah menyerang website dari sisi klien dengan memanfaatkan celah keamanan pada saat validasi form input. Teknik ini dinamakan cross-site script. Dampak dari kejahatan ini adalah bisa mencuri coki dan hacker menggunakan untuk login seolah-olah menggunakan akun asli. Nah, agar data tersebut tidak disalahgunakan, maka dilakukanlah enkripsi pada token untuk menggunakan algoritma Advanced Encryption. Lalu perumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana peningkatan keamanan website dari serangan XSS dengan penerapan algoritma Advanced Encryption Standard pada token. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah implementasi algoritma Advanced Encryption Standard pada token untuk meningkatkan keamanan website dari serangan XSS. Batasan masalah. Pada proses ini dilakukan pembatasan. Yang pertama itu mendeteksi serangan XSS pada website e-learning SMK Maritim Nusantara. Dan berikutnya, implementasi daripada algoritma Advanced Encryption pada token untuk meningkatkan keamanan website dari serangan XSS pada website e-learning SMK Maritim Nusantara. Tujuan penelitian ini, yang pertama itunya menerapkan langkah-langkah implementasi algoritma Advanced Encryption Standard pada token untuk meningkatkan keamanan website dari serangan XSS. Yang berikutnya, mengukur tingkat keamanan website e-learning SMK Maritim Nusantara dari serangan XSS. Dan yang terakhir, tujuan adalah menguji tingkat keamanan website e-learning SMK Maritim Nusantara dari serangan XSS menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard. Itu tiga buah tujuan daripada penelitian ini. Lalu setelah tujuan, manfaat dari penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang celah keamanan website e-learning SMK Maritim Nusantara dari serangan XSS, sehingga dapat dilakukan proteksi terhadap website tersebut dengan menerapkan algoritma Advanced Encryption Standard pada token. Lalu, manfaat kedua sendiri adalah untuk mengetahui tingkat keamanan website dari serangan XSS dengan penerapan algoritma Advanced Encryption Standard. Penjelasan teorinya, cross-site script, apa itu? Ya, atau disingkat dengan XSS, itu merupakan kelemahan yang populer untuk dieksploitasi, namun banyak penyedia layanan yang tidak mengetahui kelemahan tersebut dan melakukan perubahan pada sistem yang mereka gunakan. XSS termasuk salah satu kejahatan terhadap keamanan aplikasi browser web melalui masukkan URL pada browser.
Penyerangan dilakukan dengan teknik mengelabui korban lalu mengarahkannya agar masuk menuju halaman tertentu yang sudah disisipkan skrip berbahaya untuk menyerang korban. Nah, yang kedua, kita menggunakan JSON Web Token atau disingkat dengan JWT. Inilah merupakan sebuah token berbentuk string yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada header, payload, dan signature, yang digunakan untuk proses autentikasi dan pertukaran informasi. Token terdiri dari 2 jenis, token pembawa dan token pengunci. Nah, di sini token ini kita gunakan untuk mengantisipasi serangan dari si XXS tersebut. Nah, agar lebih kuat token ini, kita gunakanlah algoritma Advanced Encryption atau untuk mengenkripsinya. Kita gunakanlah algoritma ini untuk mengenkripsi secret key yang ada di token tersebut, sehingga token tersebut menjadi lebih kuat. Nah, karena algoritma encryption ini berusaha untuk mengenkripsi plain text. Jadi yang menjadi plain text tadi adalah secret key yang ada di token, lalu diubah menjadi ciphertext dengan beroperasi dalam bentuk orientasi bit yang menggunakan substitusi dan permutasi serta jumlah putaran. Pada setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda disebut dengan round key. Perbedaan panjang key akan mempengaruhi jumlah round atau putaran yang akan diimplementasikan pada algoritma AES. Nah, di sini kita melakukan analisa kerentanan dan penerapan algoritma AES. Yang pertama, kita melakukan scanning terlebih dahulu. Lakukan scanning menggunakan aplikasi Akunetik versi 10.5. Setelah dilakukan scanning, maka lihatlah hasilnya nanti. Lalu kita lakukan pembuatan token untuk membuat website itu lebih kuat. Lalu agar lebih kuat lagi, kita lakukan enkripsi ke token tersebut. Nah, yang terakhir kita akan menguji coba sebelum dan sesudah penerapan algoritma ini. Data yang kita gunakan adalah kita menggunakan data aplikasi web, di mana aplikasi tersebut menggunakan server yang disewa di nama hostingnya adalah dewaweb.com. Nah, data rincinya yang pertama, penyedia layanan Dewa Web, nama paket layanan Cloud Hosting Warrior, teknologi servernya LeadSpeed, storage-nya atau tempat penyimpanan 3 GB, kecepatannya 1 core, memorinya 512, DD on domain-nya ada 6, IP-nya 104.24.110.244. Tanggal aktifnya 14 Maret 2019, berakhirnya 13 Maret 2021. Database yang digunakan MySQL, bahasa pemrograman PHP, domainnya diregistri oleh Pandi dengan DO1298761 dan CDN-nya menggunakan Cloudflare. Nah, di sini analisa kerentanannya. Yang pertama, scanning. Kita gunakan scanning menggunakan Akunetik. Setelah scanning didapat, kita buat token. Setelah token terbuat, kita lakukan enkripsi. Enkripsi pada token ini yang mana secret key-nya menjadi plain text-nya. Setelah dilakukan enkripsi, maka kita lakukan pengujian. Nah, di tahap pengujian ini nanti akan kita lihat hasilnya, bahwasanya sebelum dan sesudah penerapan algoritma ini. Pertama, scanning web. Kita lakukan scanning menggunakan aplikasi Akunetik. Hasilnya adalah setelah di scanning memberikan informasi bahwasanya 2 serangan kategori hack, artinya kategori tertinggi terdapat 2 buah dengan nama cross-site script. Sedangkan di peringkat yang kedua ada 4 buah, yaitu di medium dengan namanya HTML from wizard CSRF protection, dan berikutnya ada 2 di bidang informasional dengan nama password IP input with auto complete enable. Inilah hasil scanning sebelum penerapan algoritma encryption standar. Nah, berikutnya kita sudah melihat kerentanan di sini bernama XXS. Nah, langkah untuk mengatasinya adalah kita menggunakan token untuk autentikasinya. Nah, ini token. Token ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada header, payload, dan signature. Lalu ketiga ini digabungkan sehingga menghasilkan token. Di mana pada signature
Di sini ada namanya secret key. Secret key inilah nanti akan kita gunakan sebagai plain text dalam enkripsi AES nantinya. Ini. Sehingga token yang dihasilkan ini jauh lebih kuat. Berikutnya. Nah, inilah cara kerja enkripsi menggunakan Advanced Encryption Standard, di mana dia mempunyai tiga tahapan utama. Yang pertama adalah upfront key. Ya, yang kedua ada putaran. Di dalam putaran itu terdapat 4 bagian, di mana NR dikurang 1. Di sini ada NR dikurang 1. Jadi kalau jumlahnya 10 dikurang 1 berarti 9. Terjadi 9 kali putaran pada round ini. Ya. Lalu pada bagian ketiga, pada final round, arti satu putaran terakhir ini hanya melakukan 3 bagian, yaitu subbyte, shift row, dan add round key, di mana mix column tidak lagi digunakan. Nah, ini pseudocode-nya, di mana P itu plain text, K itu adalah key, CP adalah ciphertext. Nah, di mana NR2 dilakukan ekspansi kunci sebanyak K, sebanyak kunci key tadi. Lalu ciphertext, di mana ada pemaingan plain text. Nah, lalu dilakukan round. Roundnya adalah 10. Lalu round key-nya, di mana ciphertext-nya, di mana round keberapa. Ya, berarti kalau dia 10, nanti ini kurang 1 di sini. Lalu dilakukan putaran ke 4 buah ini. 1, 2, 3, 4. Submit, shift row, mix column, ada round key. Dilakukan sebanyak 9 kali. Dan yang ke-10 adalah hanya melakukan submit, shift row, lalu add round key. Nah, inilah skema dari alur algoritma dari Advanced Encryption Standard. Nah, berikutnya kita akan coba penguji cobaan pada aplikasi yang telah digunakan, yaitu aplikasi e-learning SMK Maritim Nusantara. Pengujian kita lakukan sebelum penerapan implementasi algoritma AES. Caranya kita kunjungi nanti halaman registrasi peserta, di mana halaman registrasi peserta itu yang terdapat kelemahan dari XSS tersebut. Lalu kita masukkan script alert dokumen coki. Script ini digunakan untuk mengambil atau mencuri atau bisa menampilkan data PHP Session ID. PHP Session ID ini digunakan untuk login atau masuk ke dalam sebuah web tanpa harus login, karena sudah ada di save di sana di PHP Session ID. Setelah dimasukkan data nanti disubmit atau didaftarkan, maka kerentanan dari web ini ditemukan, dia memunculkan yang namanya PHP Session ID. Artinya web ini terjadi kerentanan di mana saat diinjeksikan script tersebut maka menghasilkan coding PHP SSID. Nah, PHP SSID ini bisa kita gunakan di tempat lain sehingga kita bisa masuk seolah masuk seperti layaknya pengguna asli. Nah, cara menggunakannya dari PHP SSN ID-nya sudah ditangkap tadi. Ya. Kita masukkan ke webnya, ini halaman loginnya. Lalu kita ambil PHP Session ID tadi, kita kopikan ini PHP Session ID ini ke dalam PHP Session ID yang ada di halaman web ini dengan cara klik kanan, lalu impact, lalu muncul kotak seperti ini, kotak layout seperti ini. Lalu klik kanan lagi, pada nilai value-nya kita pastikan nilai yang ada di sini, kita pastikan di sini. Nah, setelah kita pastikan, kita enter. Nah, kita akan melakukan refresh. Kita refresh halaman ini, maka dia otomatis masuk ke sini tanpa menggunakan user dan password. Nah, kelemahan inilah yang menjadi penyebab web itu bisa di hacker orang. Data-datanya bisa dihapus, bisa ditambah, bisa diedit. Nah, sehingga kerahasiaan dari data tersebut menjadi kurang. Nah, solusinya adalah dilakukan enkripsi dengan menggunakan token tersebut, lalu dienkripsi sehingga PHP Session ID-nya tidak bisa dicuri. Nah, ini dicoba setelah kita melakukan penerapan implementasi algoritma Advanced Encryption ini.
di mana data yang sama kita masukkan ya di nama session script alert dokumen joki versioning script, kita masukkan yang sama juga. Karena setelah menggunakan algoritma ini, sehingga data yang ditampilkan itu berupa data tulisan yang ini, arti tidak dieksekusi skripnya. Kalau yang tadi skripnya lah tereksekusi, sehingga muncullah PHP Session ID. Nah, dengan penerapan algoritma ini, skripnya tidak berjalan karena sudah dilakukan autentikasi oleh token tersebut, sehingga menampilkan hanya tulisan saja. Nah, artinya apa? Setelah dilakukan pengujian ini, aplikasi web yang sebelumnya terjadi kerentanan terhadap XSS karena sudah bisa diatasi. Nah, ini perbandingan sebelum dan sesudah penerapan algoritma RPN encryption standar. Ini sebelumnya terdapat kategori hike, merah dia hike, di mana ada ID file info registrasi, ada nama, 2 buah field ini yang jadi masalah. Terus setelah kita lakukan penerapan menggunakan algoritma AES, maka hasilnya yang hike tadi sudah bisa teratasi. Tinggal yang kategori medium dan information. Untuk medium dan information ini hanya tidak terlalu krusial, masih bisa dipergunakan. Tapi kalau dia hike, itu harus diantisipasi dengan segera. Ini tabel perbandingannya, di mana di sini sebelum kita laksanakan implementasi algoritma AES ini terdapat 8, ya 8, di mana terdapat dua kategori hike. Nah, setelah penerapan ternyata kerentanan yang ada di kategori hike yang 2 ini sudah berhasil diatasi. Lalu ada 4 lagi di bidang medium, ya, dan terakhir ada 2 di bidang information. Nah, artinya apa? Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari penerapan algoritma RPN encryption standar per token ini telah berhasil untuk mengantisipasi dari serangan XSS tersebut. Nah, tesis saya ini adalah yang pertama, peningkatan keamanan terhadap serangan cross-site script dilakukan dengan menggunakan token yang telah dienkripsi menggunakan langkah-langkah dari algoritma RPN encryption standar. Yang kedua, aplikasi Aconetic Web Vulnerability Scanner 10.5 digunakan untuk menghasilkan informasi tentang celah keamanan yang terdapat pada website e-learning SMK Maritim Nusantara. Hasil dari scanning memberikan informasi di antara yang terdapat 8 serangan dengan rincian 2 kategori hike dengan nama serangan cross-site script, 4 kategori medium dengan nama serangan HTML from wizard CSR protection, dan 2 kategori informasi dengan nama serangan password TP import with autocomplete enable. Lalu hasil dari penelitian dilakukan dengan penerapan algoritma AES menjelaskan bahwa sebelum terdapat 2 kerentanan kategori hack dengan nama serangan cross-site scripting. Setelah diimplementasikan algoritma AES, maka kerentanan dari serangan cross-site script dapat diatasi. Oke, itu hasil dari penelitian tesis saya. Semoga apa yang telah dikerjakan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat hendaknya. Terima kasih kepada Bapak penguji dan terima kasih juga kepada Bapak pembimbing yang telah mencurahkan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan pada waktunya. Terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.